Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita sepanjang hari ini. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Markus 2 ayat 11 sampai 12. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Au mandok tuho jongjong maho, oban malagemi ngulak maho. Dijoloni halak na bahati jongjong mamani gor halak naonyangoni. Diwania ma laginyai kehema ia mardalan. Komak komang masude halak na disi. Dipuji halahima debata di dok halahima. Indah unjung dope hami ida terjadi si sono. Dalam bahasa Indonesia, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat yang begini belum pernah kita lihat adalah sesuatu perasaan ketakjuban atas apa yang terjadi bagi seorang yang lumpuh sejak 38 tahun. Ketakjuban itu oleh karena dia menjadi bisa berjalan, mengangkat tempat tidurnya ketika Yesus menyatakan firman kepada dia. Sesungguhnya penyakit itu sudah menahun dan dia menunggu seseorang menolongnya di kolam Bethesda. Dengan harapan yang demikian dia ingin melompat untuk mendapat kesembuhan. Namun yang terjadi, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dia selalu kalah daripada orang-orang di sekitarnya. Dia menjadi merasa putus asa. Dia hanya penonton bagi orang-orang yang sembuh di kolam Bethesda tersebut. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yesus melewati tempat itu, Yesus melihat yang sakit ini dan memahami atas perasaannya. Dan Yesus mengatakan, bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu. Ternyata kekaguman itu diawali daripada orang yang menjadi fokus kepada firman Allah, kepada apa yang dinyatakan Yesus, bukan fokus kepada penyakitnya. Yang sakit itu pasti dia sudah membelem dirinya, menyalahkan dirinya, memalang-malangkan nasibnya. Namun dirubah dengan ketika datang Yesus. Dia menjadi melihat apa yang dinyatakan Yesus menjadi sesuatu yang penting bagi hidupnya, dan dia mengikuti itu. Saudara terkasih, ketika kehidupan kita mengarahkan kepada Yesus Kristus, maka akan dirubah kemalangan kita menjadi sesuatu yang mengherankan. Allah sanggup dan mampu memberikan yang di luar daripada kekuatan dan pikiran kita. Seorang yang lumpuh sejak 38 tahun itu mendengar firman dan melakukannya. Dia tidak menjadi menyalahkan ataupun mengatakan kepada Yesus, saya tidak bisa, kenapa engkau menyuruh saya? Namun dengan taat dia mengikuti yang dikatakan oleh Yesus dalam hidupnya. Saudara, perubahan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengarahkan diri kepada kehendak Yesus. Perubahan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti apa yang dinyatakan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Mujizat-mujizat bisa terjadi ketika kita mengimani dan mengamini apa yang sudah dinyatakan Yesus dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, seorang yang sudah lama dan menahun dalam penyakitnya, setelah dirubah dari pemandangan kolam Bethesda kepada firman Allah, banyak hal yang kemustahilan terjadi ketika kita mendengar firman, menghidupi firman, dan melakonkan dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu, mari sebagai orang-orang percaya mengimani firman itu, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita terfokus kepada masalah kita. Bisa saja orang terfokus kepada pergumulannya. Namun saat ini kita mau diingatkan, rubah dengan mendengar firman, menghidupinya, dan melangkahlah melewati batas-batas kelemahan dan kata ketidakberdayaan. Biarlah firman ini menjadi berkat berdua bertumbuh dalam hidup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa kami harus mendengarkan firman, menghidupi firman, dan melakukan firman itu dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi semangat yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lawatlah setiap orang yang datang